Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel cerita sepeda. Gimana guys kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke guys, hari ini hari Ahad ya guys. Posisi jam 6 pagi ya, cuaca cerah ya. Ini nuansa udah 17-an nih guys. Oke guys, kali ini saya mau goes ke ini guys, ke Jakarta Kota, tepatnya di Kota Tua ya guys. Tapi kali saya akan spill Kampung Pecinan ya guys, di Pancoran. Nanti saya akan spill petak 9 ya, petak 9 dan petak 6 di Pecinan, di daerah Pancoran. Gimana keseruannya? Diikuti nih guys. Yang belum subscribe tolong bantu subscribe, jangan lupa di like, comment, and share. Cus. Oke guys, sekarang posisi sudah di Jalan Mangga 2 Raya ya guys. Ini hari Minggu pagi sepi ya. Kalau hari biasa wah macet sini guys. Karena di sini kan tempat perbelanjaan ya, grosir ya. Ya biasanya Mangga 2 kan terkenal dengan ini apa? Pusat perbelanjaan tekstil ya, pakaian ya. Nah, gitu. Oke guys, ini cuaca asik banget nih ya. Jadi kali ini saya mau explore ini guys, apa namanya, petak 9 ya. Saya pernah ke sana sih gitu, tapi nggak explore, tapi hanya ya sekedar foto-foto di gerbang Pancoran itu ya. Atau pernah masuk ke petak 9 tapi hanya fokus ke ini apa, Chow Kopi ya. Chow Kopi itu tempat kopi yang cara penyeduhan itu cara Turki. Itu perlu dicoba tuh. Saya udah pernah ke sana dan saya pernah bikin videonya ya guys, bisa nanti dicek di playlist video saya, itu ada Chow Kopi. Oke guys, perjalanan saya sudah masuk ke daerah ini guys ya, ke perapatan ASMK ya. Kalau lurus pasar ASMK ke kiri itu ke arah Glodok ya. Nah karena saya bawa sepeda, saya bisa lewat jalur pinggir itu busway guys gitu ya. Kalau kendaraan motor saya dilarang ya. Dan ini kebetulan hari Minggu sepi ya. Ini posisi sudah jam setengah 8 pagi ya guys ya. Yang sebelah kanan ini Kota Tua ya. Oke guys, diikutin ya guys keseruan saya kali ini. Kita explore, jalan-jalan ke petak 9 ya, petak 6 juga di situ ya, sambil kita merasakan nuansa Pecinan ya, Pecinan. Dan masih juga terasa lah ada apa namanya, nuansa-nuansa Pecinan jadulnya gitu ya. Oke guys, ini saya sudah berada di jalur jalan ya. Ini sebenarnya rute busway ya gitu, cuman karena pakai sepeda jadi masih aman ya. Oke, sekarang saya sudah berada di gerbang Pancoran ya guys. Nah ini adalah Pancoran kawasan Glodok ya. Kalau yang sebelah kiri ini yang gedung bertingkat ini itu mall Glodok ya guys gitu ya. Nah yang kalau yang gerbang ini direnovasi tahun 2022 ya guys, masih pemerintahan gubernurnya Pak Anies Baswedan ya. Oke, saya nyebrang ya guys ke Pancoran Tea House. Nah ini legend juga ya guys, ini masih dipertahankan ya bentuk bangunannya ya gitu, cuma agak sedikit di modernkan lah ya, tapi untuk yang lain-lain sih bangunannya masih tetap ya. Di pojokan ini jangan khas dengan ini ya guys, sebenarnya ada teko nih, cuman teko lagi belum dipasang, mungkin bagian kali ya teko. Untuk dulunya ini
ada teko yang gratis sih buat orang-orang ya. Nah, gitu. Cuman kebetulan tidak ada, tapi di sinilah posisinya ya. Dan di sini harus wajib foto ya guys kalau sampai sini ya. Oke, saya lanjut lagi ya guys. Langsung ke arah belakang ya. Ke arah petak 9 ini tinggal dikit lagi nih, paling hanya 100 meter. Yang di depan-depan ini ya guys, yang khusus sebelah kanan ini seberang jalan itu banyak toko obat ya. Jadi toko obat Cina itu sudah ada ini petak 9 ini, kampung kawasan pecinan ini sudah ada sejak tahun 1600-an ya guys gitu ya. Sejak zaman VOC dulu ya, zaman Batavia. Di sini udah ada nih ya, ini kawasan benar-benar legend banget ya. Di sini merupakan jadi daerah wisata ya guys gitu ya. Jadi daerah wisata kalau kita mau bernostalgia ya, namanya Cina Peranakan. Nah, bisa di sini nih. Oke guys, saya langsung masuk ke Jalan Kemenangan ya guys, Jalan Kemenangan Raya. Nah, disinilah mulai kita explore ya guys, suasana di petak 9 ya. Nah, di sini ini sebenarnya apa ya, pertokoan ya guys gitu ya, pertokoan ya. Dan boleh bilang kalau saya lihat sih ya jadi kayak pasar gitu ya gitu. Tapi nuansa apa namanya Tionghoanya itu masih kental banget ya, dengan lampion-lampionnya ya, dengan aroma-aroma dupanya ya gitu ya. Nah, di sini juga makanan-makanan Cina jadul ya masih ada nih guys gitu ya. Jadi turun temurun ya, itu masih mereka pertahankan ya. Jadi kuliner-kuliner seperti bakmi, toko roti ya. Nah, di sini ada nih gitu ya. Saya spill satu-satu, tapi saya hanya lewatin ya guys ya. Jadi kita biar tahu ya posisi apa namanya, petak 9 itu dalamnya kayak apa sih gitu kan. Nah, bisa dilihat ya. Ini nanti saya spill ya. Nanti saya ujung sana itu nanti saya putar lagi gitu ya. Nah, beginilah guys suasana di petak 9 ya gitu. Jadi kalau mau melihat dan apa namanya, mencoba kuliner-kuliner apa namanya khas Cina yang lama ya gitu, ada di sini ya guys gitu, seperti laksa gitu ya. Nah, itu. Cuman di sini harus pilih-pilih guys gitu ya, bagi yang muslim ya mesti tanya-tanya dulu ya gitu ya. Jadi ya kalau di sini kan kita tahu sendiri lah ya, pasti ada babinya gitu ya. Nah, gitu. Oke, saya tetap menyusuri ya sampai ke ujung ya guys gitu. Nanti di sini juga ada vihara juga ya, vihara yang legend ya. Nanti saya akan lewatin semua ya guys gitu. Oke, tadi ujung pasar udah saya lewatin ya guys. Nah, sekarang ini masih di Jalan Kemenangan ya guys. Jadi Jalan Kemenangan itu ada Kemenangan 1, 2, 3. Nah, sebelah kanan ini vihara juga ya guys, cuman masih tutup ya. Jadi saya nggak masuk, saya lewatin aja. Nah, asiknya di sini kalau pakai sepeda ya guys, kita bisa muter lebih jauh gitu ya. Di sini di sini kan suka dipakai ini juga apa namanya tour ya, ada namanya walking tour gitu ya. Itu mereka kan jalan kaki gitu ya. Nah, kalau pakai sepeda lebih asik lagi, jadi kita jangkauannya bisa luas dan bisa lebih cepat ya guys gitu ya. Ini kebetulan saya pakai sepeda lipat nih gitu ya, jadi bisa lebih santai ya, nggak begitu capek banget harus jalan kaki ya gitu.
Guys, bisa dilihat ya guys, jalannya kecil ya gitu ya, padat ya, tapi kita bisa lebih menikmati nih ya. Jadi beginilah suasana di kompleks wilayah Petak 9 ya gitu. Jadi nggak jauh berubah lah sama yang era dulu, cuman mungkin sekarang lebih padat ya, dan bangunannya lebih di permodern gitu ya. Cuman ada juga beberapa bangunan yang masih dipertahankan ya guys gitu ya. Jadi saya kebetulan ada beberapa spot-spot ya. Dan sama ini guys, apa, vihara ya. Tadi di sini ada beberapa vihara juga ya, atau kelenteng ya gitu. Tadi saya juga sempat spill juga ya. Nah, di sebelah kiri ini ada vihara juga nih gitu ya. Seru guys. Jadi kalau pakai sepeda asik banget nih ya. Mungkin yang mau explore pakai sepeda, nah mungkin ini bisa sebagai referensi ya. Jadi kita bisa lebih detail. Saya tadi masuk ke gang, keluar gang ya guys gitu ya. Dan kawasan ini cukup padat juga ya gitu ya, karena merupakan daerah wisata kuliner juga ya gitu. Apalagi minggu pagi itu dari berbagai wilayah tuh suka ada yang explore juga ya, konten-konten kreator ya, khususnya konten kreator Cina-Cinaan gitu ya. Kita di sini juga ada beberapa gitu ya. Oke, ini saya masih muter-muter ya guys, melihat suasana ya, dan merasakan keseruan ya gitu ya, daripada Petak 9 ya. Yang saya udah putar-putar ya, ada juga melihat bangunan-bangunan tempo dulu ya, ada tempat-tempat ibadah juga ya, tempat-tempat ibadah mereka ya di pinggir-pinggir, apa namanya, di gerbang-gerbang jalan ya gitu ya. Oke. Sekarang saya sudah berada di luar lagi ya guys ya. Yang di sebelah kanan itu ada mall ya, saya apa namanya, Pancoran Chinatown ya. Nah, yang sebelah kiri ini pertokoannya gitu ya. Nah, sekarang ini saya akan menuju ke Petak 6 ya guys, salah satu tempat kuliner tuh ya. Sekarang saya masih jalan Kemenangan ya guys. Ini masih kawasan Petak 9 ya. Nah, di sini boleh bilang pasar ya gitu ya. Banyak pedagang ya, kanan kiri tetap yang toko-tokonya tetap pedagang juga ya, tapi dari apa namanya, warga sini ya, warga Chinese-nya ya gitu ya. Di sini banyak kuliner ya guys gitu ya, dari roti gitu ya, bakmi gitu ya. Pokoknya makanan-makanan khas Cina tempo dulu di sini ada ya. Kemudian jual-jual apa namanya, seperti kebutuhan ibadah bagi orang Cina ya. Nah, di sini ada guys gitu ya, lengkap lah gitu. Jadi kalau mau mampir sini, wah lebih seru ya gitu ya, bisa merasakan apa namanya, kawasan pecinan ya, kawasan pecinan yang masih dipertahankan ya suasananya ya, seperti pada era zaman Batavia ya. Oke guys, saya tetap masih meluncur ya, masih di jalan, masih di area Petak 9 ya. Ini masih jalan Kemenangan, cuma nggak tahu kemenangan berapanya gitu.
Di sini masih ada beberapa bangunan yang jadul ya guys, cuman sepertinya nggak terurus gitu ya, tapi masih dipertahankan sih arsitekturnya gitu ya. Oke guys, sekarang saya meluncur ya, masih ke arah Pancoran lagi ya guys gitu ya, setelah muter-muter lewat gang tadi ya, dan ada beberapa spot yang masih ada bangunan lamanya ya gitu ya. Nah, ini sebelah kanan ini masih ada semacam tempat ibadah gitu ya, bagi orang-orang Cina gitu ya. Oke, sekarang saya berada di pojokan nih ya. Nah, di sini pojokan ini viral juga guys. Di sini banyak kuliner ya, dari soto gitu ya, kemudian ada beberapa makanan-makanan viral ya. Ada pempek juga nih ya, pempek yang cukup viral di sini nih ya. Nah, pas di pojokan sini ya. Nah, disinilah apa namanya, tempat petak 9 ya, yang boleh bilang kawasan wisata ya, wisata yang masih mempertahankan ya, masih mempertahankan peradaban Tionghoa-nya gitu ya. Nah, jadi kalau mau jalan-jalan sini, wah ini recommended lah ya, buat ganti suasana ya gitu ya. Yang lebih recommended lagi kalau pakai sepeda guys gitu ya, jadi bisa eksplornya bisa ke dalam-dalam gitu ya, jadi nggak ini banget gitu ya, nggak terlalu capek dibandingkan kalau kita jalan kaki ya. Oke guys, kalau gitu saya mau spill ini guys, petak 6 ya guys. Saya mau masuk ke gedung di apa namanya, di petak 6 nih gitu ya. Ini kawasan legend juga ya. Nah, di sini boleh bilang tempat kuliner ya guys gitu ya. Ada di sini sepeda boleh masuk ya guys gitu ya. Yang penting tertib. Ya, kebetulan saya kesini yang goesernya nggak kelihatan nih gitu ya. Biasanya sih ada nih, mungkin lagi belum pada nyampe gitu. Cuman nggak apa-apa, nih saya masuk ke dalam ya, saya spill sedikit ya suasana di tempat kuliner di petak 6 ya gitu ya. Ini rapi ya gitu ya. Nanti di sana tuh ada tangga ya bertingkat, di situ ada sport hall juga ya guys gitu ya. Ada sport hall, saya udah pernah lihat ya gitu ya, cuman saya nggak naik ke atas gitu ya, karena ninggalin sepeda rasanya kurang nyaman nih gitu ya. Nah, beginilah suasana di petak 6 ya guys. Ini boleh bilang kuliner ya. Di sini makanannya apa aja ada ya, khususnya makanan-makanan tempo dulu ya, gitu ya. Makanan-makanan lebih apa namanya, tempo dulu khas Tionghoa gitu ya. Oke, saya putar ya. Saya putar, nanti saya keluar lagi melewatin pintu yang sama gitu ya. Jadi biar apa namanya, teman-teman bisa lihat nih ya, yang sebelah yang gelap-gelap itu parkiran ya gitu ya. Jadi kalau bawa kendaraan bisa parkir lewat pintu samping gitu ya.
sekarang saya sudah keluar lagi dari pusat kuliner Petak 6 ya guys. Ini sekarang saya sudah di depan ya. Jadi rasanya cukup ya guys ya, ekspor saya ke Petak 9 ya. Siapa tahu nanti teman-teman mau ke sini ya, paling tidak minimal sudah tahu lah gitu, dari nonton dari video ini. Oke guys, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya yang sudah nonton. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di channel cerita sepedahan berikutnya.